sadar diri, bikin malu aku saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, marilah kita awali cerita ini dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk ke kisah ini, izinkan saya bertanya kepada Anda semua. Pernahkah kalian melihat orang yang diremehkan hanya karena penampilan? Pernahkah kalian mendengar kisah nyata di mana seseorang dihina habis-habisan, tetapi ternyata hidup membuktikan sesuatu yang jauh berbeda? Dan mengapa kita harus mendengarkan kisah ini? Karena cerita ini bukan hanya tentang cinta, melainkan tentang kehormatan, harga diri, dan sebuah pelajaran yang akan membuka mata kita bahwa kehidupan penuh dengan kejutan yang tak terduga. Maka simaklah kisah ini sampai akhir. Di sebuah bandara internasional yang megah, hiruk-pikuk orang lalu lalang, suara pengumuman keberangkatan, roda koper yang berderit, semua berpadu menjadi suasana sibuk yang khas. Di tengah keramaian itu, muncul sosok yang berbeda dari kebanyakan orang. Seorang pria dengan rambut mohawk tegak berdiri, jaket kulit lusuh penuh coretan, dan sepatu boots usang yang tampak jelas bekas perjalanan panjang. Dialah Dio, seorang pria pang yang tampak kontras sekali dengan suasana glamor bandara. Orang-orang yang melihatnya berbisik-bisik, sebagian menggelengkan kepala, sebagian bahkan tersenyum sinis. Ngapain ada orang kayak gitu di bandara? Mau numpang foto kali? Celetuk seorang pria yang melihatnya. Tapi Dio tak peduli. Ada sesuatu yang membuat langkahnya penuh keyakinan. Hari itu, Dio sedang menunggu seseorang. Dari kejauhan, terlihat rombongan pramugari berjalan anggun. Seragam mereka rapi, rambut tersanggul indah, langkah-langkah mereka serempak seperti model di panggung peragaan busana. Semua mata seakan ikut menoleh ketika mereka lewat. Dan di antara mereka, ada satu yang membuat hati Dio berdebar. Nadia, pramugari cantik dengan senyum menawan yang sudah lama diam-diam dia kagumi. Tanpa berpikir panjang, Dio memberanikan diri melangkah mendekat. Degup jantungnya semakin keras. Ia tahu ini gila, tapi keberaniannya sudah membuncah. Di hadapan kerumunan orang, Dio berlutut, mengeluarkan sebuah cincin sederhana dari sakunya. Nadia, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Aku tahu penampilanku tak seindah yang kamu harapkan. Tapi aku sungguh-sungguh. Maukah kamu menjadi istriku? Seisi bandara mendadak terdiam. Beberapa orang langsung mengangkat ponsel, merekam kejadian tak biasa itu. Raut wajah Nadia berubah kaget, lalu perlahan membentuk senyum yang bukan ramah, melainkan sinis. "Apa kamu bercanda?" katanya lantang, membuat semua pramugari yang berdiri di sampingnya ikut menahan tawa. "Lihat dirimu, Dio, rambutmu, bajumu, sepatu lusuhmu. Apa kamu pikir pramugari seperti aku akan menerima lamaran pria pang sepertimu? Jangan mimpi terlalu tinggi." Teman-temannya ikut bersuara. "Hei, ini bandara, bukan panggung sirkus. Jangan bikin malu Nadia." Tawa mereka pecah, bergema di aula keberangkatan. Dio hanya terdiam, wajahnya menunduk, matanya berkaca-kaca. Suasana hatinya seakan diremukan. Dengan suara lirih ia berkata, "Baiklah, aku mengerti." Tanpa berkata banyak lagi, Dio bangkit dan melangkah pergi. Orang-orang masih menertawakan, sebagian bahkan menggelengkan kepala. Tak ada yang tahu bahwa di balik langkah lesunya, tersimpan sesuatu yang kelak akan mengguncang hidup semua orang yang pernah meremehkannya. Babak baru pun dimulai. Sebuah kisah yang akan membalikan keadaan 3 tahun kemudian. Setelah kejadian memalukan di bandara itu, Dio berjalan keluar dengan langkah gontai. Suara tawa Nadia dan teman-temannya masih terngiang jelas di telinganya. Bahkan beberapa orang yang merekam kejadian itu sempat mengunggahnya ke media sosial. Video itu menjadi bahan ejekan. Pria pangso kaya, melamar pramugari di bandara, ditolak mentah-mentah. Begitu bunyi salah satu judul yang viral. Bagi Dio, itu adalah hari yang paling memalukan dalam hidupnya. Ia tidak hanya ditolak, tetapi juga dihina di depan banyak orang. Namun siapa sangka, dari luka itulah lahir sebuah tekad yang mengubah jalan hidupnya. Malam itu,
Dio duduk di kamar kosnya yang sederhana. Tangannya masih gemetar. Pikirannya kacau. Ia menatap cincin sederhana yang sempat ia sodorkan kepada Nadia. Air matanya jatuh, membasahi meja kayu tua di hadapannya. Apa aku memang tidak pantas? Apa benar hidupku akan berakhir dengan hinaan orang? Gumamnya pelan. Namun di balik kesedihan itu, ada suara hatinya yang mulai bangkit. Ia ingat masa kecilnya. Bagaimana ia dulu hidup susah. Bahkan sering diusir dari rumah kontrakan karena tak mampu bayar sewa. Tapi Dio juga ingat sesuatu. Ia punya kecerdasan yang selalu ia sembunyikan di balik penampilan liarnya. Sejak muda, Dio sebenarnya pandai di bidang bisnis. Ia pernah bekerja serabutan di bandara, mengenal seluk-beluk dunia penerbangan. Ia juga punya mimpi besar, suatu saat bisa memiliki usaha sendiri, bahkan maskapai sendiri. Namun impian itu selalu ditertawakan orang. Dan hari itu, ejekan Nadia justru menjadi bahan bakar baru dalam dirinya. Aku akan buktikan. Aku bukan hanya pria pangjalanan. Suatu hari mereka semua akan melihat siapa aku sebenarnya. Katanya mantap sambil mengepalkan tangan. Hari-hari berikutnya, Dio menghilang dari keramaian. Ia berhenti nongkrong di jalanan bersama komunitas pangnya. Ia mulai rajin membaca buku bisnis, belajar manajemen, dan mendatangi seminar wirausaha. Orang-orang yang dulu mengenalnya mulai heran dengan perubahan sikapnya. Dio, kamu berubah, bro. Rambutmu masih mohawk, tapi sekarang kamu sibuk nulis dan hitung-hitungan terus, kata salah satu temannya. Dio tersenyum. Penampilan boleh liar, tapi isi kepala harus terarah. Aku sudah punya tujuan. Dengan uang tabungan seadanya, Dio mulai merintis usaha kecil-kecilan. Ia menjual aksesoris band, kemudian berkembang ke toko online, hingga suatu ketika ia berhasil mendapat investor yang percaya dengan ide besarnya, membuat maskapai penerbangan baru yang ramah, terjangkau, dan berkelas. Perjalanan itu tidak mudah. Dio harus berulang kali ditolak bank, ditipu rekan bisnis, bahkan dilecehkan hanya karena penampilannya yang masih dianggap aneh. Namun satu hal yang membuatnya terus maju adalah kenangan pahit di bandara hari itu. Setiap kali ia hampir menyerah, ia selalu ingat wajah Nadia yang menertawainya. Itu menjadi energi tak terbatas baginya. 3 tahun berlalu. Langkah Dio kini berbeda. Dari seorang pang yang diremehkan, ia berubah menjadi sosok pemimpin muda yang disegani. Rambut mohawknya masih ada, tetapi kini tertata lebih rapi. Pakaian lusuhnya telah berganti jas elegan. Dan di tangannya, ia memegang kunci menuju takdir yang mengejutkan semua orang. Sebuah maskapai baru bernama Skywings Air, yang dalam waktu singkat berhasil mencuri perhatian dunia penerbangan. Tak ada yang tahu, termasuk Nadia, bahwa pria pang yang pernah ia hina kini adalah bos besar tempat ia bekerja. Sebuah pertemuan kembali tak lama lagi akan terjadi. 3 tahun sudah berlalu sejak hari yang penuh luka itu. Dunia penerbangan di Indonesia sedang ramai dengan kehadiran maskapai baru bernama Skywings Air. Maskapai ini bukan hanya menawarkan tiket yang terjangkau, tapi juga pelayanan yang luar biasa. Dari ruang tunggu yang nyaman, seragam pramugari yang elegan, hingga aturan kerja yang disiplin, semua terkesan berbeda dari maskapai lainnya. Banyak orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya pemilik maskapai ini? Namanya jarang terdengar. Wajahnya pun tak pernah muncul di media. Yang orang tahu hanya satu. Pemiliknya adalah pengusaha muda yang penuh visi dan misterius. Hari itu, di ruang briefing pramugari, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Nadia yang kini semakin cantik dengan seragam barunya, sedang duduk bersama teman-teman seprofesi. Mereka baru saja diberitahu bahwa seluruh awak kabin akan bertemu langsung dengan pemilik Skywings Air dalam rapat akbar. Wah, akhirnya kita bisa lihat bos besar itu, ujar salah satu pramugari sambil merapikan rambutnya. Iya, katanya masih muda dan tampan. Semoga saja benar, biar nggak cuma sekadar rumor, sahut yang lain sambil tersenyum geli. Nadia hanya tersenyum tipis. Di balik wajah cantiknya, ia menyimpan rasa penasaran yang sama. Siapa sebenarnya orang itu? Bagaimana bisa dia bangun maskapai sebesar ini dalam waktu singkat? Pikirnya dalam hati. Tak lama,
Pintu ruang rapat terbuka. Semua orang berdiri memberi hormat. Dari balik pintu masuklah seorang pria dengan jas hitam rapi, kemeja putih, dan langkah penuh wibawa. Wajahnya tenang, matanya tajam, namun senyumnya ramah. Semua mata langsung tertuju padanya. Nadia tertegun. Nafasnya tercekat. Tubuhnya terasa kaku. Itu, Dio, pria Pang yang dulu pernah ia hina di bandara. Tidak mungkin, itu dia, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Dio melangkah ke podium, menatap seluruh awak kabin yang hadir, lalu berkata dengan suara mantap. Selamat pagi, saya Dio Pratama, pemilik sekaligus pendiri Skywings Air. Saya ingin berterima kasih kepada kalian semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Maskapai ini tidak akan besar tanpa kerja keras kalian. Tepuk tangan bergemuruh. Namun Nadia hanya bisa menunduk. Wajahnya memerah. Teman-temannya yang dulu ikut menertawakan Dio, kini juga tampak terkejut. Mereka saling pandang, tak percaya dengan kenyataan yang terpampang di depan mata. Sepanjang rapat, Nadia hampir tak bisa berkonsentrasi. Kata-kata Dio terasa seperti tamparan keras yang menghantam hatinya. Ingatannya kembali ke 3 tahun lalu, ketika ia dengan lantang menghina Dio di depan banyak orang. Saat itu ia merasa paling tinggi, dan Dio hanyalah pria jalanan tak berguna. Tapi kini semua berbalik. Selesai rapat, Dio berjalan keluar ruangan. Nadia memberanikan diri mengejarnya. Dio, tunggu, katanya dengan suara bergetar. Dio berhenti, menoleh, menatap Nadia dengan tatapan tenang. Ada apa, Nadia? Tanyanya singkat. Air mata Nadia mulai menggenang. Aku minta maaf. 3 tahun lalu aku terlalu sombong. Aku menghina kamu tanpa tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku benar-benar menyesal. Dio hanya tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara yang dalam. Nadia, aku tidak pernah menyimpan dendam. Tapi ingatlah, jangan pernah menilai orang hanya dari penampilan. Karena hidup bisa berbalik kapan saja. Nadia terdiam, tak mampu berkata apa-apa lagi. Hatinya hancur oleh penyesalan. Ia sadar, kesempatan yang dulu ia remehkan kini sudah hilang. Sementara itu, Dio melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan Nadia yang terisak di lorong bandara. Ia tahu, hidup sudah memberinya kesempatan untuk membuktikan siapa dirinya. Dan kini, semua orang yang dulu menertawakannya, tak punya pilihan selain menundukkan kepala. Hari-hari setelah rapat besar itu, Nadia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia terpejam, wajah Dio selalu muncul di benaknya. Wajah seorang pria Pang yang dulu ia hina habis-habisan, kini berubah menjadi sosok pemimpin muda yang berwibawa. Di ruang istirahat pramugari, gosip tentang Dio semakin ramai dibicarakan. Aku masih nggak percaya kalau bos besar kita itu dulunya seorang Pang jalanan, kata salah seorang pramugari sambil menyeruput kopi. Ya, tapi justru itu luar biasa. Dari penampilan yang diremehkan, dia bisa buktikan ke semua orang kalau dirinya punya kemampuan besar. Sahut yang lain. Dan tahu nggak, katanya dia pernah melamar seseorang di bandara, tapi ditolak mentah-mentah. Bisik seorang pramugari dengan nada penuh rahasia. Nadia yang duduk di pojok langsung tercekat. Kopinya hampir tumpah. Ia tahu cerita itu, karena ia sendiri yang jadi pelakunya. Teman-temannya belum tentu sadar bahwa gadis yang ditolak mentah-mentah oleh Dio waktu itu adalah dirinya. Hatinya semakin berat. Wajahnya memerah, bukan karena malu semata, tapi karena penyesalan yang dalam. Ia teringat kembali kata-kata kasarnya waktu itu. Lihat dirimu, Dio. Rambutmu, bajumu, sepatu lusuhmu. Apa kamu pikir pramugari seperti aku akan menerima lamaran pria Pang sepertimu? Kalimat itu kini terasa seperti pisau yang menusuk balik ke dadanya sendiri. Malam itu, Nadia duduk sendiri di apartemen kecilnya. Lampu kota terlihat dari jendela, tapi pikirannya gelap. Ia menulis di buku catatannya, mencoba meluapkan perasaan. Seandainya waktu bisa kuputar kembali, aku tak akan pernah menghina Dio. Seandainya aku bisa jujur pada diriku sendiri, aku pasti melihat hatinya, bukan penampilannya.
Namun hidup tidak memberi kesempatan kedua dengan mudah. Beberapa hari kemudian, Nadia mendapat tugas penerbangan bersama Dio yang akan ikut inspeksi penerbangan perdana rute internasional baru. Hari itu, seluruh kru sibuk mempersiapkan diri. Nadia berulang kali bercermin, merapikan seragamnya, mencoba menutupi kegugupan yang tak henti-hentinya menyerang. Di kabin pesawat, Dio masuk dengan tenang, menyapa semua kru satu persatu. Saat tiba di hadapan Nadia, ia hanya tersenyum singkat. "Selamat bertugas, Nadia," ucapnya. Nadia menunduk. "Terima kasih, Tuan." Suaranya bergetar, matanya nyaris berkaca-kaca. Sepanjang penerbangan, Nadia berusaha profesional, melayani penumpang dengan senyum ramah. Namun hatinya tak tenang. Ia tahu Dio sesekali memperhatikannya dari kejauhan, namun tatapan itu bukan tatapan cinta, melainkan tatapan seorang pemimpin kepada bawahannya. Jarak itu terasa begitu jauh, tak terjangkau lagi. Setelah penerbangan selesai, Dio memberi evaluasi di hadapan seluruh kru. Suaranya mantap, jelas, penuh wibawa. Kru penerbangan hari ini bekerja dengan sangat baik. "Saya bangga dengan kalian semua. Teruslah berikan pelayanan terbaik, karena keberhasilan maskapai ini adalah keberhasilan bersama." Semua bertepuk tangan. Nadia ikut menepuk, tapi air matanya jatuh pelan. Ia sadar, Dio telah menjadi seseorang yang tidak lagi bisa ia dekati. Rasa penyesalan itu semakin menyesakkan dada. Sepulang dari tugas itu, Nadia kembali mencoba menemui Dio secara pribadi. Kali ini ia memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerjanya. "Masuk." Suara Dio terdengar dari dalam. Nadia melangkah masuk, menunduk hormat. "Dio, aku tahu aku bukan siapa-siapa bagimu, tapi izinkan aku sekali lagi meminta maaf. Semua kata-kata kasarku dulu, semua ejekanku, aku sungguh menyesal. Tolong, maafkan aku." Dio terdiam sejenak, menatap Nadia dalam-dalam. Senyumnya tipis, matanya teduh, tapi penuh ketegasan. "Nadia, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tidak hidup untuk dendam. Tapi dengarlah, ada hal-hal yang jika sudah terjadi, tidak bisa kembali seperti semula. Hidup terus berjalan, dan kita harus belajar dari masa lalu." Air mata Nadia tak terbendung. Ia ingin berteriak, ingin berkata bahwa ia jatuh cinta pada Dio sekarang. Namun bibirnya keluh. Ia sadar, Dio sudah melangkah terlalu jauh, terlalu tinggi, dan ia hanya bisa menatap dari kejauhan. Dari balik jendela kantor Dio, terlihat pesawat Skywings Air terparkir gagah, dengan lambang sayap membentang di badan pesawat. Itu adalah simbol kebangkitan Dio, simbol bahwa ejekan dan hinaan tak mampu menghentikan tekad seseorang yang berjuang. Dan bagi Nadia, itu adalah simbol penyesalan yang akan ia bawa sepanjang hidupnya. Berita tentang kesuksesan Skywings Air mulai ramai dibicarakan di media nasional. Setiap minggu, ada saja liputan tentang maskapai baru itu yang berhasil menembus pasar internasional. Para wartawan menulis kisah inspiratif tentang sosok Dio Pratama, pengusaha muda yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Dio Pratama, mantan pemuda jalanan yang kini jadi bos maskapai besar. Begitu bunyi salah satu headline di majalah bisnis ternama. Namun meski media sudah ramai menulis tentang kisah hidupnya, Dio tetap memilih bersikap rendah hati. Ia jarang tampil glamor. Lebih sering ia habiskan waktunya untuk bekerja, membangun perusahaan, dan memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Di sisi lain, Nadia mulai kehilangan fokus dalam pekerjaannya. Rasa penyesalan itu terus menghantuinya. Ia sering termenung saat berada di kabin pesawat. Bahkan beberapa kali ia ditegur senior karena terlihat tidak konsentrasi. "Nadia, kamu kenapa belakangan ini sering melamun?" tanya salah seorang pramugari senior. Nadia tersenyum hambar. "Tidak apa-apa, Kak. Hanya banyak yang kupikirkan." Tapi di dalam hati, ia tahu apa yang mengganggunya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Dio. Sosok yang dulu ia hina, kini justru jadi pria yang ia kagumi. Sayangnya, semua sudah terlambat. Suatu sore, ketika sedang berada di ruang istirahat,
Nadia mendengar beberapa rekannya kembali membicarakan Dio. Kalian tahu nggak? Sebenarnya dulu Pak Dio itu pernah melamar seorang pramugari di bandara, tapi ditolak mentah-mentah. Katanya sampai jadi bahan tertawaan banyak orang. Serius? Siapa pramugari itu? Entahlah, identitasnya dirahasiakan. Tapi katanya orang itu masih bekerja di maskapai ini. Nadia langsung pucat pasi. Hatinya berdegup kencang. Ia merasa seakan rahasia kelamnya siap terbongkar. Hari-hari berikutnya, gosip itu semakin merebak. Beberapa pramugari mulai saling menebak. Siapa ya orangnya? Kalau sampai ketahuan, pasti malu sekali. Nadia tak kuasa menahan rasa takut. Ia ingin mengundurkan diri, tapi di sisi lain ia masih butuh pekerjaan ini. Malam-malamnya kembali dipenuhi tangis. Ya Allah, kenapa aku begitu bodoh waktu itu? Kenapa aku buta hanya karena penampilan luar? Di tengah kegundahan itu, tak disangka Dio mengundangnya secara pribadi ke ruang kerjanya. Nadia berjalan dengan langkah berat. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Masuk. Suara Dio terdengar tenang. Nadia melangkah masuk, menunduk dalam. Silakan duduk, kata Dio sambil menunjuk kursi di hadapannya. Nadia duduk dengan hati berdebar. Apa Bapak ingin membicarakan sesuatu? Tanyanya gugup. Dio menatapnya lekat-lekat. Aku tahu belakangan ini gosip tentang masa lalu kita mulai beredar di kalangan kru. Aku juga tahu, kamu yang waktu itu menolakku di bandara. Nadia langsung menunduk. Wajahnya memerah. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Maafkan aku, Dio. Maafkan aku. Dio terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. Nadia, aku tidak pernah mempermasalahkan masa lalu itu. Justru karena kejadian itu, aku termotivasi untuk bangkit. Kalau saja aku tidak ditolak dan dihina waktu itu, mungkin aku tidak akan berdiri di sini hari ini. Jadi, aku justru berterima kasih kepadamu. Nadia tertegun. Matanya membesar. Air matanya semakin deras. Kamu berterima kasih padaku. Ya, tapi ingat, itu bukan berarti aku melupakan semuanya. Aku hanya menjadikannya pelajaran. Pelajaran bahwa hidup harus terus maju meski orang lain meremehkan kita. Suasana hening sejenak. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Nadia mencoba berkata, kalau begitu, apakah masih ada kesempatan untukku, Dio? Aku ingin menebus semua kesalahanku. Dio tersenyum tipis. Nadia, kesempatan itu sudah lewat. Hidup kita sekarang berbeda. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri, tanpa harus menoleh ke masa lalu. Ucapan itu membuat Nadia seperti kehilangan napas. Jantungnya berdegup kencang, lalu terasa hampa. Ia sadar, pintu itu sudah tertutup rapat. Penyesalan yang ia simpan kini menjadi beban yang harus ia tanggung sepanjang hidup. Dio kemudian berdiri, menepuk bahu Nadia dengan lembut. Bangkitlah, Nadia. Jangan tenggelam dalam penyesalan. Jadikan masa lalu sebagai guru, bukan sebagai rantai yang menahan langkahmu. Nadia terisak, lalu mengangguk pelan. Terima kasih, Dio. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah goyah, membawa hati yang hancur, tapi juga pelajaran yang akan selalu melekat. Sementara Dio kembali menatap jendela kantornya. Dari kejauhan, ia melihat pesawat Skywings Air sedang bersiap untuk lepas landas. Dalam hatinya, ia berbisik, hidup memang penuh kejutan. Dan kadang, ejekan adalah awal dari kebangkitan. Hari itu, Bandara Internasional dipenuhi sorotan kamera dan para wartawan. Skywings Air baru saja membuka rute penerbangan eksklusif menuju Eropa dengan pesawat terbaru buatan luar negeri. Acara peresmian ini dihadiri pejabat tinggi, selebritas, bahkan para investor asing. Suasana begitu meriah. Spanduk besar bertuliskan Skywings Air Grand Launching terpasang megah di terminal utama. Para pramugari berbaris rapi, menyambut tamu undangan dengan senyum profesional. Di antara mereka, Nadia berdiri dengan hati yang masih bergejolak. Ia tahu,
Hari ini semua mata akan tertuju pada Dio. Sosok pria pang yang dulu ia hina kini akan tampil di panggung besar, di hadapan dunia. Lampu sorot menyoroti podium. Dio muncul dengan jas biru navy, dasi elegan, dan langkah penuh wibawa. Para undangan bertepuk tangan meriah. Wartawan berebut mengambil gambar. Selamat datang, hadirin sekalian. Ucap Dio dengan suara mantap. Hari ini adalah bukti bahwa mimpi yang dulu dianggap mustahil bisa menjadi kenyataan. 3 tahun lalu, saya hanyalah seorang pemuda yang diremehkan karena penampilan. Tapi hari ini, saya berdiri di sini sebagai pemilik maskapai yang siap bersaing di tingkat dunia. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam sejenak. Ada kekuatan besar dalam suaranya, seolah menggetarkan hati yang mendengarnya. Nadia yang berdiri di barisan pramugari merasa tubuhnya lemas. Air matanya hampir menetes. Tapi ia berusaha tetap tersenyum di depan publik. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, ini semua nyata. Aku dulu menertawakan dia, sekarang dunia justru bertepuk tangan untuknya." Setelah pidato, Dio mendampingi pejabat untuk memotong pita peresmian. Kamera televisi menyorot setiap langkahnya. Berita tentang acara ini langsung tersebar ke seluruh negeri. Judul-judul berita bermunculan. Dio Pratama, pemuda pang yang jadi raja maskapai. Dulu diremehkan, kini diakui dunia. Setelah acara selesai, banyak tamu undangan yang menghampiri Dio. Mereka memuji, memberi selamat, bahkan mengajak kerjasama. Dio menerima semuanya dengan rendah hati. Senyum tenang selalu menghiasi wajahnya. Di balik keramaian itu, Nadia hanya bisa menatap dari jauh. Dadanya terasa sesak. Ia ingat jelas bagaimana dulu ia menolak Dio di bandara, di hadapan banyak orang. Sekarang, di tempat yang sama, Dio justru dielu-elukan oleh dunia. Malam harinya, setelah acara berakhir, beberapa pramugari berkumpul di asrama. Mereka membicarakan kisah hidup Dio. "Kalian tahu nggak? Aku dengar gosip kalau pramugari yang dulu menolak lamaran Dio ada di antara kita," ucap salah seorang dengan nada penuh rasa ingin tahu. "Benarkah? Wah, kalau itu ketahuan, pasti orang itu malu sekali." "Siapa ya? Jangan-jangan kamu, Nat?" celetuk salah satu temannya sambil tertawa kecil. Nadia tercekat. Wajahnya memerah. Ia mencoba tersenyum. "Bukan aku," jawabnya singkat, lalu segera masuk ke kamar. Begitu pintu terkunci, Nadia langsung menangis terseduh. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. "Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku tidak melihat hatinya dulu?" Namun penyesalan itu tidak bisa mengubah kenyataan. Dio kini sudah menjadi pria yang dihormati banyak orang. Sementara dirinya hanya bisa menyaksikan dari jauh, dengan hati yang penuh luka. Di sisi lain, Dio duduk di ruang kerjanya yang luas. Ia memandangi foto pesawat Skywings Air yang terbingkai indah di dinding. Ingatannya kembali ke hari itu di bandara, saat ia ditertawakan dan dihina. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Nadia," bisiknya pelan. "Kalau bukan karena ejekanmu, mungkin aku tidak akan berdiri sejauh ini." Beberapa minggu setelah peresmian besar itu, reputasi Dio semakin melambung. Namanya tak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Media asing menulis kisahnya sebagai inspirasi. Seorang pria pang yang dulu dianggap sampah masyarakat, ternyata mampu membangun maskapai yang bersaing dengan perusahaan raksasa. Sementara itu, Nadia semakin terpuruk dalam batinnya. Setiap kali ia melangkah di bandara, ia merasa semua mata menatapnya. Ia takut rahasianya terbongkar. Takut semua orang tahu bahwa dialah pramugari yang pernah menolak Dio dengan hinaan. Suatu malam, Nadia memberanikan diri menemui Dio sekali lagi. Ia mengetuk pintu ruang kerja Dio dengan hati berdebar. "Masuk." Terdengar suara Dio dari dalam. Nadia masuk, lalu menutup pintu pelan. Wajahnya muram, matanya berkaca-kaca. "Dio, aku tahu aku tidak pantas berada di sini. Tapi izinkan aku mengatakan satu hal terakhir." Dio meletakkan penanya, lalu menatap Nadia dengan tenang. "Silakan."
Dengan suara bergetar, Nadia berkata, 3 tahun lalu aku menghina kamu, bukan hanya menolak lamaranmu, tapi juga merendahkan harga dirimu. Aku kira aku lebih tinggi, lebih terhormat, lebih layak. Tapi ternyata aku salah besar. Sekarang aku sadar, aku yang justru tak pantas berdiri di hadapanmu. Aku sungguh menyesal. Air matanya menetes deras. Bahunya bergetar. Ia tidak lagi bisa menyembunyikan kesedihannya. Dio berdiri, mendekatinya perlahan. Ia menatap Nadia dengan tatapan teduh, namun penuh ketegasan. Nadia, aku sudah bilang, aku tidak menyimpan dendam. Tapi dengarlah, ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa diulang. Masa lalu itu sudah terjadi, dan penyesalan tidak akan bisa mengubahnya. Yang bisa kita lakukan hanya belajar darinya. Nadia terisak, menunduk dalam-dalam. Aku mencintaimu sekarang, Dio. Tapi aku tahu, semuanya sudah terlambat. Dio tersenyum tipis. Nadia, cinta bukan tentang masa lalu. Cinta adalah tentang siapa yang tetap bersama saat kita jatuh, bukan saat kita sudah berdiri tegak. Aku sudah menemukan jalanku, dan kamu juga harus menemukan jalanmu sendiri. Kata-kata itu membuat hati Nadia hancur. Ia sadar, Dio tak akan pernah kembali padanya. Semua kesempatan sudah ia buang dengan tangannya sendiri. Dengan langkah berat, Nadia keluar dari ruangan itu. Hatinya penuh sesal. Namun di balik air mata itu, ia juga membawa sebuah pelajaran berharga yang akan melekat selamanya. Sementara Dio berdiri di depan jendela, menatap pesawat Skywings Air yang bersiap lepas landas di landasan pacu. Angin malam bertiup pelan, dan dalam hatinya ia berbisik, beginilah hidup. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilannya. Karena masa depan bisa mengubah siapa saja, dan dunia ini penuh kejutan yang tak terduga. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah. Dari kisah seorang pria pang bernama Dio dan seorang pramugari cantik bernama Nadia, kita bisa memetik begitu banyak pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya tentang cinta yang ditolak, bukan pula tentang balas dendam, melainkan tentang bagaimana Allah membalikan keadaan manusia dengan cara yang tidak pernah kita duga. Pernahkah kita merenung, mengapa manusia seringkali menilai sesuatu hanya dari apa yang terlihat di mata? Kita melihat pakaian seseorang, gaya rambutnya, wajahnya, status sosialnya, lalu buru-buru menyimpulkan siapa dia, tanpa pernah benar-benar mengenal hatinya. Padahal, penampilan hanyalah kulit luar. Sedangkan hati, tekad, dan kerja keras seseorang, itulah yang sejatinya menentukan masa depannya. Dio adalah gambaran nyata bahwa sebuah hinaan tidak harus mematahkan langkah. Justru ejekan dan penghinaan bisa menjadi cambuk, menjadi api yang menyulut semangat untuk bangkit. Bayangkan, bagaimana jika Dio waktu itu memilih menyerah? Bagaimana jika ia larut dalam kesedihan setelah ditolak mentah-mentah di depan umum? Mungkin ia akan tetap menjadi seorang pang yang terjebak dalam stereotip masyarakat, tanpa pernah menggapai mimpi besarnya. Namun Dio memilih jalan berbeda. Ia menjadikan hinaan sebagai motivasi. Ia membuktikan bahwa orang yang diremehkan sekalipun mampu bangkit, mampu berubah, dan mampu berdiri tegak di atas panggung kesuksesan. Dari sinilah kita belajar. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari masa lalunya. Jangan pula menutup mata terhadap kemungkinan perubahan. Karena Allah berfirman, siapapun yang bersungguh-sungguh, maka ia akan menuai hasil dari kesungguhannya. Sementara dari sosok Nadia, kita belajar sebuah pelajaran yang pahit namun nyata. Kesombongan dan rasa meremehkan orang lain hanya karena penampilan bisa berbalik menjadi penyesalan yang amat dalam. Dulu, ia merasa tinggi, ia merasa cantik, terhormat, dan tak pantas disandingkan dengan pria pang seperti Dio. Tapi siapa sangka, takdir membalikkan keadaan. Justru orang yang dulu ia hina, menjadi pemimpin besar. Sementara ia harus menelan rasa malu di hadapan dunia. Bukankah ini sering terjadi dalam kehidupan kita? Kita terlalu cepat menilai, terlalu mudah meremehkan. Kadang kita lupa, roda kehidupan terus berputar. Hari ini kita berada di atas, besok bisa jadi kita jatuh.
Hari ini kita melihat orang lain di bawah. Besok mungkin merekalah yang berdiri jauh lebih tinggi dari kita. Sahabat sekalian, pernahkah kita berpikir, berapa banyak orang yang mungkin pernah kita remehkan dalam hidup ini? Orang yang kita anggap tak punya masa depan. Orang yang kita hina karena miskin, karena berpakaian sederhana, atau karena bekerja kasar. Padahal bisa jadi, di balik kesederhanaannya, Allah menyimpan takdir besar untuknya. Kisah ini seharusnya membuat kita lebih berhati-hati dalam berkata, lebih bijak dalam menilai, dan lebih rendah hati dalam bersikap. Jangan sampai lidah kita menjadi sebab luka yang sulit disembuhkan. Jangan sampai kesombongan kita hari ini berbuah penyesalan di masa depan. Selain itu, kisah Dio juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran. Dio tidak membalas hinaan dengan kemarahan. Ia tidak mendendam. Tidak pula kembali untuk mempermalukan Nadia ketika sudah sukses. Justru ia memilih jalan memaafkan. Inilah bukti bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang harta atau jabatan, tetapi juga tentang bagaimana hati kita tetap lembut meski sudah berdiri di puncak. Sahabat Rizka Story, marilah kita renungkan sejenak. Dalam hidup ini, kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Ada yang menghargai, ada yang meremehkan, ada yang mendukung, ada pula yang menjatuhkan. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita merespons. Apakah kita akan menyerah ketika dihina? Atau justru menjadikannya batu loncatan untuk melompat lebih tinggi? Dan jangan lupa, setiap keberhasilan yang kita raih adalah karena pertolongan Allah. Tanpa izinnya, mustahil kita bisa bangkit. Maka jangan sekali-kali merasa sombong ketika sudah berhasil. Sebaliknya, gunakan kesuksesan itu untuk menginspirasi, untuk menolong orang lain, dan untuk membuktikan bahwa hinaan tidak bisa mengalahkan doa, kerja keras, dan keyakinan kepada Allah. Nadia mungkin menyesal sepanjang hidupnya, tapi dari penyesalan itu kita belajar satu hal. Jangan tunggu sampai terlambat untuk menghargai orang lain. Jangan tunggu sampai dunia membuktikan kebenarannya. Baru kita sadar siapa yang sebenarnya berharga. Karena saat penyesalan datang, semuanya sudah tidak bisa diulang. Maka, mari kita jaga lisan, jaga sikap, dan jaga hati. Hormati setiap orang, sekecil apapun kedudukannya. Jangan pernah meremehkan siapapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Sebab bisa jadi, orang yang kita anggap rendah hari ini, justru kelak menjadi penolong kita, atau bahkan menjadi sosok yang disanjung dunia. Dan jika suatu hari kita sendiri yang diremehkan, ingatlah kisah Dio. Jangan menyerah. Bangkitlah. Buktikan bahwa hinaan hanyalah jalan menuju kebangkitan. Asalkan kita mau berjuang, sabar, dan yakin bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bersungguh-sungguh. Sahabat sekalian, inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi diri kita. Mari kita tata hati, rendahkan diri, dan jangan pernah lelah berusaha. Karena siapapun bisa berubah, siapapun bisa bangkit, dan siapapun bisa mencapai puncak kesuksesan, selama ia tidak menyerah dan selalu melibatkan Allah dalam setiap langkahnya.